Yang pertama harus diperhatikan yaitu kualitas. Nah guys, aku hanya sekedar sharing aja di sini. Aku lolos SNMPTN di universitas, salah satu universitas di Karawang, yaitu Universitas Singapura Bangsa. Kebetulan aku juga dari IPS di salah satu SMA di Karawang, itu SMAN 1 Rengas Dengklok. Oh ya guys, aku sedikit informasi di sini. Aku tuh dulu aku nggak TK ya, cuman aku langsung ke SD pada umur aku 7 tahun. Terus SD aku tuh SDN 1 Rengas Dengklok, terus SMPN 1 Rengas Dengklok, dan SMAN 1 Rengas Dengklok. Nah itu sih waktu SD aku tuh kayak udah di planning gitu, mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, kayak ada planning aku ini di sini di belakang. Aku tuh nulis planning aku dari 2000 berapa tuh yang pas SD ya, 2012 kalau nggak salah ya. Terus habis gitu aku waktu SD udah bikin planning tentang nanti aku mau kuliah di mana. Emang sih waktu tujuan aku ya di salah satu universitas di Karawang ini. Cuman dulu kampusku ini masih swasta waktu aku SD. Terus pas SMP, karena aku tuh suka banget pelajaran biologi, dan aku tuh sampai SMA tuh kayak aku dari PS tapi aku suka pelajaran biologi. Terus aku suka baca-baca tentang pokoknya pelajaran biologi deh. Terus aku juga bercita-cita pengen di kesehatan, kayak yang pernah aku bilang. Terus nggak jadi kan karena orang tua nggak setuju, sekaligus kondisi perekonomian, karena kan kesehatan tuh mahal banget kan bayar UKT-nya. Nah terus pas kelas 11 tuh aku tuh nggak mikir gimana ya kalau aku nggak kuliah di kesehatan, aku mau kuliah di mana tuh, kata aku gitu ya. Pas kelas 12 aku kayak nggak tahu harus kuliah di mana, harus ngapain gitu ya. Aku nggak mikir sama sekali gitu di situ. So yang jelas tuh beda banget dengan SBMPTN. Dimana SBMPTN ini misalnya kita pengen berhasil di SBMPTN, strategi yang harus kita lakukan adalah kita belajar sungguh-sungguh, terus pelajari passing grade dan capai skor di atas passing grade tersebut untuk sebisa mungkin agar kita lolos di SBMPTN tersebut. Tapi kalau SNMPTN, gimana caranya kita memaksimalkan potensi peluang tersebut? So, apa aja sih indikator penilaian untuk memaksimalkan masuk atau lolos SNMPTN? Indikator penilaian SNMPTN. Yang pertama harus diperhatikan yaitu kualifikasi siswa tambah nilai rapot lainnya. Nah, walaupun banyak mitos dari terkait nilai rapot ini, katanya yang harus gede-gedean, terus nilai rapotnya pokoknya harus gede terus pokoknya ya. Lalu mitosnya lagi, nilainya itu grafiknya harus terus meningkat. Tapi kalau menurut aku pribadi, yang harus diperhatikan adalah, yang harus dipastikan yaitu usahain nilai rapot kita itu harus secara konsisten, ya perlahan naik lah gitu. Terus nilai apa sih, nilai yang bagus, yang mata pelajaran yang paling menonjol pada saat kita memilih jurusan, itu dipilih dari mata pelajaran yang nilai kitanya paling menonjol. Nah ini sih nilai rapot aku. Nilai rapot aku sih kayak naik turun gitu ya guys, jadi nggak gede-gede amat. Ini sebagai pembuktian aja. Lalu yang kedua, faktor indikator sekolah. Di sini kita ngobrol mengenai akreditas dari sekolah atau alumni. Misalnya akreditas dari sekolah kalian itu bagus, otomatis si SNMPTN ini peluangnya lebih besar, sekitar 40% di akreditas sekolah kalian. Terus juga kalian boleh bertanya-tanya kepada alumni atau kakak kelas kalian yang udah masuk PTN, terus udah masuk ke jurusan yang kalian mau itu. Kalian bisa mencari informasi terkait jurusan atau PTN yang kalian mau ada alumni kalian. Nah, yang ini nih, yang patut diperhatikan juga jumlah pendaftaran. Dibanding kuota mahasiswa yang diterima versus dibandingkan seberapa banyak sih kuota yang apply ke jurusan yang kalian pengen tersebut, kalian bisa lihat rasio atau perbandingannya tersebut. Nah, dan biasanya info-info terkait PTN kayak gini tuh bisa kalian cek di website kayak LTMPT kayak gitu. Pokoknya kalian rajin-rajin ngecek website aja ya guys. Terus lanjut ke ceritaku, pada saat aku kelas 12, di situ aku tuh kayak nggak mikir aku mau kuliah kemana. Di situ juga aku termotivasi oleh salah satu teman aku. Kayak aku kan bingung, mau kuliah apa enggak ya? Aku masih bingung karena aku nggak pede dengan nilai rapot aku. Padahal SNMPTN kan ngambilnya dari
yang ranking gitu ya, ranking 1 sampai 10 besar. Nah, di situ aku dapet sih dari semester awal sampai semester akhirnya tuh. Nah, ya udah aku coba-coba daftar aja, dan akhirnya pas apa ya, pas kualifikasi aku tuh lolos gitu. Lolos ke berapa berapa besar gitu. Pokoknya aku lolos di situ, tapi belum tentu lolos sampai PTN ke universitas yang aku mau sih. Terus aku mikir ya udahlah aku ikut SNMPTN, tapi aku milih universitas di Karawang, salah satu universitas di Karawang, karena emang itu kan dari dulu, dari aku SD aku udah nentuin aku mau kuliah di mana. Cuma dulu universitas aku ini masih swasta, tapi sekarang udah negeri kan. Terus aku nggak ngikut-ngikutin orang lain, ada yang pengen ke ITB, ada yang pengen ke Unpad, ada yang pengen ke UI atau ke UPI. Aku juga sebenarnya pengen ke universitas ternama gitu ya, universitas besar. Basically aku minder dengan nilai aku, pasti aku tersingkirkan dengan orang-orang ya yang nilainya gak seberapa jauh dari aku. Jadi aku cukup tahu diri aja. Bukan aku merendahkan salah satu universitas di Karawang ini, bukan. Mana aku sangat bangga dengan lulusan PTN di salah satu universitas di Karawang tersebut, karena menurut aku gampang-gampang susah, apalagi dengan jurusannya, jurusan yang paling banyak diminati oleh siswa maupun mahasiswa. Aku ngambil jurusan manajemen pertamanya karena aku nggak jadi kuliah di kesehatan. Udah aku milih Unip yang ada di Karawang dengan jurusan manajemen yang pertama, yang kedua ilmu pemerintahan. So beda jauh banget kan dari bisnis ke politik. Nah, itu kalau yang politik ini, yang ilmu pemerintahan, aku disaranin sama orang tua aku. Itu aku berdoa biar lolos SNMPTN dengan jurusan manajemen. Akhirnya lolos dong, dan gak sia-sia dong. Terus di situ pas selesai wisuda aku kan pas wisudanya aku udah keterima, udah enak, udah enjoy gitu, keterima SNMPTN di salah satu universitas di Karawang. Terus sebelumnya juga, sebelum pengumuman SNMPTN, aku tuh sempat ikut SBMPTN. Oh ya, aku juga mengikuti beasiswa
jangan ngedown. Tapi buat kalian yang nggak keterima senam PTN, masih ada peluang. Kalian nggak keterima senam PTN bukan kalian gagal, bukan kalian ditolak, bukan kalian harus mundur, atau bukan kalian harus ngedown males-malesan. Enggak, itu adalah pembuktian buat diri kalian sendiri agar kalian lebih semangat dan bakal ada universitas yang mau menerima kalian. Siapa tahu universitas ternama yang mau menerima kalian. Makanya kegagalan itu harus kalian lewati dengan usaha, dengan doa, dan dengan keikhlasan ya guys. Kok aku lebih ceramah sih? Oke. So itu dia tadi cerita tentang senam PTN aku. Pokoknya aku di sini bangga banget, gak ada aku tutup-tutupi, dan aku bangga banget masuk ke universitas yang ada di Karawang ini. Terus insya Allah aku akan melanjutkan S2 ke universitas yang aku mau nanti. Pokoknya semuanya secara bertahap dan berproses. Aku ini kuliah ingin berproses. Aku kuliah bukan untuk berpendidikan, dan aku ini maksudnya berpendidikan ya, cuman aku ingin berproses, ingin menjalani masa-masa ngerjain tugas banyak, terus banyak temen juga, dan pokoknya aku ingin berproses selama masa tadi aku 4 tahun. Semoga ini menambah edukasi buat kalian dan menambah semangat buat kalian. Pokoknya generasi milenial harus semangat dong. So segitu aja cerita senam PTN dari aku. Semoga kalian suka. Terus jangan lupa sebelum meninggalkan videoku, jangan lupa untuk like videoku, komen di bawah, dan subscribe ya guys agar channelku semakin berkembang. So thank you for watching.